malam mulai merayap perlahan di sudut kota kecil itu. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kekuningan yang temaram, berkelap-kelip seperti kelelahan menahan gelapnya malam. Pasar tradisional yang siangnya penuh sesak ini hanya menyisakan lantai basah dan sampah-sampah sayur yang belum sempat dibersihkan. Bau tanah bercampur debu dan aroma bawang yang tertinggal di udara membuat suasana semakin terasa muram. Di pangkalan ojek yang berada di seberang pasar, hanya ada satu orang yang masih bertahan, Darman. Sejak sore tadi, rezekinya sedang seret. Biasanya, ia sudah pulang sebelum pukul 10, tapi malam itu, entah kenapa ia merasa enggan untuk beranjak. Duduk di atas motor bututnya, Darman menguap lebar. Matanya sudah berat, tapi harapan mendapatkan pelanggan terakhir masih membuatnya bertahan. Ia mengusap jaket lusuhnya, berusaha menghalau dingin yang mulai menusuk kulit. Malam ini terasa lebih dingin dari biasanya, pikirnya. Tak jauh dari sana, jam besar di dekat pasar berdentang 12 kali, menandakan sudah tengah malam. Darman melirik jam tangan murahnya, sedikit heran. Seingatnya, baru beberapa menit yang lalu ia melihat jarumnya menunjukkan pukul 11. Ia menghela napas panjang. "Ah, mungkin cuma perasaanku saja," gumamnya. Ia melirik kanan dan kiri, berharap masih ada 1-2 pelanggan yang mungkin membutuhkan jasanya. Namun, yang tersisa di sekitar pasar hanya beberapa pedagang yang sedang membereskan dagangan mereka. Selebihnya, hanya kegelapan dan jalan yang mulai lengang. Hingga tiba-tiba, dari arah gang sempit di ujung pasar, muncul seorang pria bertopi hitam. Langkahnya pelan, hampir tak bersuara, seakan-akan sepatu yang dikenakannya tidak benar-benar menyentuh tanah. Gerak-geriknya aneh, tetapi Darman terlalu mengantuk untuk memperhatikan lebih jauh. Pria itu berhenti tepat di depannya. Wajahnya sulit terlihat jelas karena tertutup bayangan lampu jalan. Dari balik kegelapan, terdengar suaranya yang berat dan dalam. "Bang, bisa antar saya ke kampung Pari Tengah?" Darman mengernyit. Nama kampung itu asing baginya. Ia sudah bertahun-tahun menjadi tukang ojek di daerah ini, tapi belum pernah mendengar ada kampung bernama Pari Tengah. "Pari Tengah?" tanyanya ragu. "Di mana itu, Mas?" "Di ujung jalan sana, gak jauh kok," jawab pria itu dengan nada datar. Darman melirik jalanan yang dimaksud. Gelap, sunyi, dan tampak tidak biasa. Biasanya, jalan itu digunakan sebagai jalur tembus ke desa-desa di pinggiran kota, tetapi malam ini terasa lebih menyeramkan dari biasanya. Ia kembali menatap pria itu, memperhatikan wajahnya lebih seksama. Namun, entah kenapa, setiap kali ia berusaha melihat lebih jelas, bayangan pria itu terasa buram, seperti melihat sesuatu di balik kaca yang berkabut. Hatinya mulai ragu. Nalurinya berkata untuk menolak, tetapi pikirannya sebagai tukang ojek mengatakan hal lain. Rezeki adalah rezeki, apalagi di malam yang sepi seperti ini. Darman menghela napas. "Baiklah, Mas," katanya sambil menyalakan motor. "Ayo naik." Pria itu tanpa banyak bicara langsung naik ke jok belakang. Tidak ada suara, tidak ada gerakan berlebihan. Seperti bayangan yang menyatu dengan malam. Begitu pria itu duduk, Darman merasakan sesuatu yang aneh. Angin yang sebelumnya berhembus dingin mendadak hilang. Suasana menjadi lebih hening, seolah dunia di sekitarnya ikut menahan napas. Ia menelan ludah. Perasaan tidak enak mulai merayap di hatinya. Tapi ia sudah terlanjur mengiyakan. Dengan sedikit ragu, ia menarik gas dan mulai melaju ke jalan gelap yang ditunjukkan oleh pria bertopi hitam itu. Tanpa menyadari bahwa perjalanannya malam ini bukanlah perjalanan biasa. Darman menarik gas perlahan, membawa motornya menyusuri jalan yang semakin gelap. Lampu depan motornya menjadi satu-satunya sumber cahaya, menembus kegelapan yang pekat di sekeliling mereka. Biasanya, perjalanan malam masih dihiasi oleh suara jangkrik atau anjing yang melolong di kejauhan, tetapi malam ini terasa aneh, tidak ada suara sama sekali. Sepanjang perjalanan, pria bertopi hitam itu tetap diam. Darman melirik ke kaca spion, tapi wajah pria itu masih tertutup bayangan.
Cahaya lampu jalan yang redup sesekali memantulkan siluetnya, tapi wajahnya tetap tak terlihat jelas. Hati Darman semakin tidak enak. "Mas, kampung Paritengah ini lewat mana, ya?" tanyanya, mencoba mencairkan suasana. "Terus saja, sebentar lagi sampai," jawab pria itu singkat, tanpa nada atau ekspresi. Darman mengangguk, meski hatinya semakin gelisah. Ia tidak pernah mendengar ada desa bernama Paritengah, padahal ia sudah bertahun-tahun menjadi tukang ojek di daerah ini. Harusnya ia mengenali setiap desa kecil yang ada di sekitar kota. Jalan yang mereka lalui pun terasa semakin asing. Awalnya, Darman masih mengenali rute ini, jalan aspal yang biasa ia lewati menuju desa-desa kecil di pinggiran kota. Tapi semakin jauh mereka melaju, jalan berubah. Aspal yang tadi mulus kini berganti dengan jalan berbatu. Lampu-lampu jalan yang biasanya berdiri setiap beberapa meter kini semakin jarang, hingga akhirnya tak ada sama sekali. Satu-satunya cahaya yang tersisa hanyalah lampu motor Darman. Angin malam bertiup dingin, lebih dingin dari biasanya. Darman mencoba tetap tenang. Mungkin ini hanya jalan desa yang belum ia ketahui, pikirnya. Tapi ketika ia menoleh ke samping, ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak berbeda. Biasanya, pepohonan di daerah ini terdiri dari pohon kelapa, jati, atau mahoni. Tapi yang ia lihat sekarang jauh lebih besar dan rimbun, dengan daun-daun yang lebih lebat dari biasanya. Cabang-cabangnya merentang seperti tangan yang siap mencengkeram. Beberapa di antaranya memiliki akar yang menjalar ke tengah jalan, seperti sudah berusia ratusan tahun. Seingatnya, tidak pernah ada hutan seperti ini di daerahnya. "Mas, masih jauh?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada sedikit gemetar. "Sebentar lagi," jawab pria itu, lagi-lagi dengan nada yang datar. Darman menelan ludah. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa menit berlalu. Jalan semakin sempit, seakan menuntunnya masuk ke dalam suatu tempat yang tidak seharusnya ia datangi. Darman kembali melirik ke kaca spion, dan saat itulah ia merasakan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Bayangan pria bertopi hitam itu tampak buram di spion. Seolah-olah tubuhnya tidak benar-benar ada di sana. Darman menoleh cepat ke belakang untuk memastikan. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di jok belakang motornya. Darman langsung menginjak rem keras. Motornya berhenti mendadak, nyaris membuatnya terjungkal. Nafasnya memburu. "Tunggu, tadi dia di sini. Aku bisa merasakan berat badannya di belakangku," pikirnya panik. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke belakang. Jalanan yang tadi ia lalui tampak kosong, diselimuti kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Tidak ada jejak pria bertopi hitam itu. Tidak ada suara langkah kaki. Hanya hening. Dan sesuatu yang jauh lebih aneh lagi. Jalanan di belakangnya kini berbeda. Bukannya jalan berbatu seperti yang ia lalui tadi, melainkan jalan tanah merah yang basah, seperti baru saja diguyur hujan. Darman tertegun. Bagaimana mungkin jalanan berubah dalam hitungan detik? Ia menoleh ke sekeliling. Barisan pepohonan yang tadi hanya berada di pinggir jalan kini terasa lebih dekat, lebih besar, dan lebih menyeramkan. Seakan-akan mereka bergerak perlahan ke arahnya. "Di mana aku ini?" Darman mencoba menyalakan kembali motornya, tetapi mesin mendadak mati total. "Ayo dong, ayo." Desisnya panik, mencoba menekan tombol starter berkali-kali. Tapi tidak ada respons. Seolah-olah motornya ikut membeku dalam kengerian yang melingkupinya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara tawa pelan. Darman merasakan seluruh tubuhnya merinding. Suara itu lembut, tapi begitu jelas di tengah kesunyian. Tawa perempuan, seperti suara seseorang yang sedang menahan geli. Hihihihi. Tawa itu datang dari sebuah rumah kecil di ujung jalan. Sebuah rumah tua, berdinding kayu yang sudah lapuk, dengan pintu yang terbuka sedikit. Tidak ada cahaya di dalamnya, hanya kegelapan pekat yang menganga seperti mulut raksasa.
Darman menelan ludah. Ia tahu ia seharusnya tidak mendekat. Ia tahu instingnya mengatakan untuk berbalik dan pergi sejauh mungkin. Tapi kakinya terasa berat. Jantungnya berdegup kencang. Dan di tengah ketakutannya, suara tawa itu tiba-tiba berubah menjadi isakan tangis yang menyayat hati. Tangisan perempuan yang begitu menyedihkan. Air liur Darman tertahan di tenggorokan. Ia harus pergi. Sekarang. Tapi sebelum ia bisa melakukan sesuatu, pintu rumah tua itu terbuka lebih lebar. Dan dari dalam kegelapan, seseorang mulai muncul. Darman berdiri terpaku. Dadanya naik turun, jantungnya berdegup kencang. Pintu rumah tua itu terbuka sedikit lebih lebar, memperlihatkan kegelapan yang seakan-akan menyedot cahaya di sekitarnya. Dari dalam rumah, perlahan muncul sesosok perempuan. Langkahnya tenang, hampir tidak bersuara. Tubuhnya terbungkus kain putih lusuh yang menyerupai baju tidur. Rambutnya panjang terurai, sebagian menutupi wajahnya yang pucat seperti bulan yang tertutup awan tipis. Darman menelan ludah. Ada sesuatu yang ganjil dari perempuan itu. Ia tidak melihatnya berjalan seperti manusia biasa. Perempuan itu tampak seperti melayang sedikit di atas tanah, meski kakinya masih terlihat. Ketika ia akhirnya berdiri di ambang pintu, tangisannya mendadak berhenti. Lalu, keheningan yang mencekam kembali menyelimuti malam. Darman ingin mundur, ingin berbalik badan dan berlari sejauh mungkin. Namun, tubuhnya terasa kaku, seolah ada tangan tak terlihat yang menahan pergerakannya. Perempuan itu membuka mulutnya. Bibirnya sedikit bergetar. "Bang, kamu harus pergi dari sini." Suara itu lirih, hampir berbisik, tapi begitu jelas di telinga Darman. Ia mencoba menggerakkan bibirnya untuk berbicara, tapi tubuhnya masih kaku. Ia hanya bisa menatap perempuan itu dengan mata melebar, berusaha memahami situasi yang begitu absurd ini. Mereka akan datang. Pergi, sebelum semuanya terlambat. Suara perempuan itu semakin pelan, seakan kehilangan tenaga. Namun, sebelum Darman sempat merespons, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari kejauhan, terdengar suara derap kaki. Banyak. Seolah ada sekumpulan orang yang berjalan mendekat dari segala arah. Darman menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan kabut tipis yang terus menyelimuti desa asing ini. Namun, suara langkah kaki itu semakin mendekat. Bukannya suara sandal atau sepatu yang biasa ia dengar di jalanan, suara ini lebih berat, lebih menyeret, seperti kaki-kaki telanjang yang menyentuh tanah basah. Ceklek. Pintu rumah di seberang jalan tiba-tiba terbuka sendiri. Ceklek. Satu lagi pintu terbuka. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Rumah-rumah yang tadinya terlihat mati kini terbuka sedikit demi sedikit, seperti mulut yang bersiap menelan sesuatu. Darman mulai bisa merasakan tubuhnya kembali bergerak. Perlahan, ia mengangkat tangannya sendiri, meremas jaket lusuhnya yang basah oleh keringat dingin. Ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Tangannya gemetar saat mencoba meraih stang motornya, jari-jarinya hampir tidak bisa menggenggam dengan benar. Namun, sebelum ia bisa menyalakan mesin, perempuan di depan rumah itu mengangkat kepalanya sedikit. Darman akhirnya bisa melihat wajahnya dengan lebih jelas. Dan ia berharap ia tidak pernah melihatnya. Wajah perempuan itu tidak memiliki mata. Di tempat seharusnya ada sepasang mata, hanya ada dua lubang kosong yang menghitam, seakan-akan isinya telah dihisap habis oleh kegelapan. Darman hampir berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Pergi, suara perempuan itu tiba-tiba berubah, lebih keras dan penuh kepanikan. Darman tidak perlu diperingatkan dua kali. Ia langsung menekan tombol starter. Tapi mesin motor tidak mau menyala. Sial. 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 Ia terus mencoba menyalakannya, berkali-kali. Sementara itu, suara langkah kaki dari segala arah kini berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Bisikan-bisikan. Bisikan yang tak jelas, namun begitu dekat,
seakan ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. "Jangan pergi, tinggallah bersama kami. Kamu sudah menjadi bagian dari kami." Darman menahan napas, tangannya bergerak lebih cepat. Ia tidak peduli lagi apakah motornya rusak atau tidak, ia hanya harus keluar dari tempat ini. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di salah satu rumah yang pintunya terbuka, ada sosok yang mengintip dari balik celah pintu. Sosok yang aneh. Kepalanya lebih besar dari manusia biasa, dengan rambut panjang yang menggantung ke bawah. Kulitnya pucat, nyaris putih keabu-abuan. Namun, yang paling mengerikan adalah matanya, terbuka lebar tanpa berkedip, dengan pupil hitam yang begitu besar, seakan tidak memiliki bagian putih sama sekali. Sosok itu tersenyum. Dan perlahan, ia mulai merayap keluar dari rumahnya. Darman akhirnya bisa menyalakan motornya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menarik gas sekencang mungkin. Motornya melaju, menerobos kabut yang semakin tebal. Ia tidak peduli kemana ia pergi, yang penting ia harus menjauh dari desa ini. Dari kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuatnya menggigil ketakutan. Di tengah jalan yang ia tinggalkan, banyak sosok berdiri diam. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Hanya berdiri, menatapnya pergi. Dan di antara sosok-sosok itu, ada pria bertopi hitam yang tadi ia bonceng. Masih berdiri dengan tenang. Masih menatap ke arahnya. Namun kali ini, ia tersenyum. Darman terus memacu motornya dengan kecepatan penuh. Angin malam menerpa wajahnya, membawa serta hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Napasnya masih tersengal, dadanya naik turun seakan jantungnya hendak meledak. Di kaca spion, ia melihat bayangan desa menghilang di balik kabut, bersama sosok-sosok yang tadi berdiri menatapnya. Namun, kegelisahannya belum hilang. Jalan di depannya terasa aneh. Ia yakin sudah melaju selama hampir 10 menit, tetapi jalan ini tidak berubah sama sekali. Pepohonan besar masih berdiri di kiri dan kanan, menjulang tinggi seperti tembok yang mengurungnya. Tanah merah basah yang ia lintasi masih tampak sama. Tidak ada persimpangan, tidak ada tanda-tanda peradaban. Darman mulai panik. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan apakah masih ada yang mengikutinya. Kosong. Namun, ketika ia kembali menatap ke depan, dadanya terasa seakan ditinju keras. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Jalan di depannya sama persis seperti jalan yang ia tinggalkan tadi. Dan di tengah jalan itu, berdiri seorang pria bertopi hitam. Pria yang seharusnya sudah ia tinggalkan di desa tadi. Darman langsung menarik rem dengan kasar. Ban motornya berdecit keras di atas tanah basah, hampir membuatnya tergelincir. Matanya membelalak. Tidak mungkin, gumamnya. Pria bertopi hitam itu tetap diam. Wajahnya masih tertutup bayangan, tetapi kali ini Darman bisa melihatnya sedikit lebih jelas. Senyumnya tidak wajar. Lebar. Seolah tidak manusiawi. Lutut Darman melemas. Ia mencoba berpikir. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin ia sudah berkendara sejauh ini tetapi malah kembali ke tempat yang sama? Apakah jalan ini tidak memiliki ujung? Darman menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri. Ini cuma mimpi, ini pasti cuma mimpi. Bisiknya pada diri sendiri. Ia mencoba menyalakan kembali motornya, tetapi suaranya terdengar aneh. Suara mesin yang biasanya meraung kini terdengar seperti gumaman. Seperti ada suara seseorang berbisik dari dalam mesinnya. Darman membeku. Lalu, pria bertopi hitam itu mulai melangkah. Pelan. Mendekat. Darman panik. Ia menekan gas, memaksa motornya untuk menyala. Dengan kecepatan penuh, ia memutar balik dan melaju ke arah yang berlawanan. Angin terasa lebih kencang. Daun-daun berguguran, seakan malam semakin menelan dirinya. Ia tidak tahu kemana harus pergi.
Ia hanya tahu satu hal. Ia tidak boleh berhenti. Namun, setelah beberapa menit melaju, ia melihat sesuatu yang membuatnya ingin menangis. Di depannya, kembali berdiri pria bertopi hitam. Di tempat yang sama. Dengan senyum yang sama. Darman kembali ke titik awal. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia menoleh ke samping, mencari jalan keluar. Tetapi yang ia lihat hanya pepohonan besar dan gelap yang tampak lebih merapat, seolah menutup dirinya dari dunia luar. Jangan lakukan ini padaku. Gumamnya putus asa. Lalu, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Jalan yang tadi ia lalui mulai berubah. Darman melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tanah merah yang ia lintasi kini mulai berdenyut, seolah-olah ia sedang berdiri di atas sesuatu yang hidup. Dan perlahan, sesuatu mulai muncul dari dalam tanah. Jari-jari panjang, hitam, dengan kuku runcing, merayap keluar dari dalam tanah yang basah. Lalu satu lagi. Lalu dua lagi. Lalu lebih banyak lagi. Tangan-tangan itu bergerak, mencakar-cakar udara, seperti berusaha keluar dari perut bumi. Darman menjerit dan menekan gas sekuat tenaga. Namun kali ini, motornya tidak mau bergerak. Ia menoleh ke belakang. Di sana, di jalan yang baru saja ia lalui, berdiri puluhan sosok. Semua menatapnya. Wajah-wajah pucat, mata-mata kosong, dan senyuman lebar yang tidak manusiawi. Mereka tidak bergerak. Tidak bersuara. Namun Darman tahu, mereka menunggunya. Tubuhnya bergetar. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat bersembunyi. Lalu, pria bertopi hitam itu akhirnya berbicara. Kamu sudah tiba di tempat yang seharusnya. Suara itu bergema di kepalanya. Berat. Dalam. Darman ingin berteriak. Ingin menangis. Tapi sebelum ia bisa melakukan apapun, salah satu tangan hitam itu menarik kakinya. Dan semuanya berubah menjadi gelap. Darman tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa seakan terpaku di atas motornya, sementara matanya tetap terpaku pada pemandangan di depannya. Sosok-sosok yang tadi hanya berdiri diam di pinggir jalan kini mulai melangkah maju, mendekatinya perlahan. Mereka tidak berbicara. Tidak ada suara derap langkah kaki. Hanya kesunyian yang semakin pekat. Darman ingin menyalakan kembali motornya, ingin melarikan diri sejauh mungkin dari tempat ini. Tapi mesinnya tetap mati, seolah kendaraan itu juga terperangkap dalam kengerian ini. Tiba-tiba, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Kabut yang tadi hanya menyelimuti desa itu kini mulai bergerak. Merayap perlahan, seperti sesuatu yang hidup. Dalam hitungan detik, kabut itu telah menelan separuh jalan, menyembunyikan sosok-sosok yang masih mendekat. Namun, Darman masih bisa melihat mata-mata hitam mereka, mengintip dari balik kabut, tetap tertuju padanya. Jantungnya berdetak kencang. Lalu, SSS hahaha. Sebuah suara bisikan terdengar, begitu dekat di telinganya. Darman tersentak. Ia menoleh ke samping, berharap menemukan seseorang di sana. Tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kabut yang semakin menebal, membungkus dirinya. Jangan lari. Suara itu terdengar lagi, kali ini dari sisi lain. Darman merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mulai berkeringat dingin, meski udara di sekitarnya begitu menusuk. Siapa kau? Pekiknya putus asa, berharap mendapatkan jawaban. Tidak ada yang menjawab. Hanya ada keheningan. Lalu, sesuatu bergerak di dalam kabut. Darman menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Ada sesuatu yang samar-samar berbentuk manusia di dalam kabut itu. Tapi bentuknya tidak wajar. Sosok itu lebih tinggi dari manusia biasa, dengan tangan yang panjang menjuntai hingga hampir menyentuh tanah. Tubuhnya kurus, terlalu kurus, seperti hanya dibungkus kulit tanpa daging. Dan wajahnya,
Darman tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, ia tahu bahwa makhluk itu sedang menatapnya. Dan tiba-tiba, makhluk itu bergerak. Bukan berjalan, tapi melesat lurus ke arahnya. Darman langsung berteriak dan menekan tombol starter motornya berkali-kali. Nyala AA. Tangannya hampir patah karena panik. Kakinya menginjak pedal gas, berharap mesin bisa menyala sebelum makhluk itu mencapai dirinya. Sementara itu, sosok-sosok yang lain masih terus bergerak maju dari segala arah, perlahan, seakan menikmati ketakutannya. Darman menekan tombol starter sekali lagi. Dan tiba-tiba, motornya menyala dengan sendirinya. Darman tidak peduli bagaimana atau kenapa, tanpa berpikir panjang, ia langsung menarik gas sekencang mungkin. Motornya melaju menerobos kabut, melewati bayangan-bayangan gelap yang mencoba meraihnya. Ia tidak peduli lagi kemana ia pergi, yang penting menjauh. Ia bisa merasakan sesuatu yang bergerak di belakangnya. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang mengikutinya. Tapi ia tidak berani menoleh ke belakang. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah keluar dari tempat ini. Namun, di tengah keputusasaan,nya ia mendengar sesuatu dari dalam kabut. Sebuah suara. Berbeda dari suara bisikan sebelumnya. Sebuah panggilan yang terdengar lebih nyata, lebih manusiawi. Darman. Darmaan. Darman terkejut. Ia mengenali suara itu. Itu suara Husin, teman sesama tukang ojek pangkalan di terminal. Darman mengerutkan kening. Husin? Husin, itu lu? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin dan deru mesin motornya sendiri. Darman mulai ragu. Apakah tadi hanya halusinasi? Apakah pikirannya mulai kacau karena ketakutan? Tapi beberapa detik kemudian, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Darman, sini. Lewat sini. Kali ini, Darman bisa melihat sesuatu di tengah kabut di depan sana. Sebuah bayangan berdiri di tengah jalan, melambai ke arahnya. Darman langsung mengenali sosok itu, Husin. Teman baiknya yang selalu menemaninya mencari penumpang di pangkalan ojek. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mengarahkan motornya ke arah Husin. Husin, tunggu gue, pekiknya. Namun, sebelum ia bisa mendekat, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan Husin berubah bentuk. Tubuhnya perlahan memanjang. Kepalanya menunduk, wajahnya mulai menghitam. Tangan yang tadi melambai kini berubah menjadi cakar panjang yang menjuntai hingga ke tanah. Sosok itu mendongak dan menatap Darman dengan dua mata hitam tanpa kelopak. Darman mengerem mendadak. Jantungnya serasa berhenti. Makhluk itu tersenyum. Dan dengan suara yang sama seperti Husin, ia berbicara. Kamu tidak akan pernah bisa pergi. Lalu, semuanya menjadi gelap. Darman terbangun dengan kepala berdenyut. Pandangannya masih kabur, dan ia merasa seperti baru saja terjatuh dari ketinggian. Udara di sekelilingnya dingin dan lembab. Bau tanah basah dan daun yang membusuk memenuhi hidungnya. Perlahan, kesadarannya kembali. Ia meraba-raba tanah di bawahnya. Lembek dan berlumpur. Motornya tergeletak tidak jauh darinya, mesinnya mati total. Jantung Darman berdegup kencang saat ia mengingat apa yang baru saja terjadi. Sosok itu. Sosok mengerikan yang menyamar sebagai Husin. Sebelum semuanya menjadi gelap, ia melihat sendiri bagaimana bayangan itu mengubah bentuknya menjadi sesuatu yang bukan manusia. Darman menggigil. Ia memaksa dirinya untuk bangkit meskipun lututnya masih gemetar. Ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Tidak ada jalan raya. Tidak ada desa. Hanya hutan. Ia terjebak. Darman mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Ini tidak mungkin. Tadi ia masih di jalan,
Lalu bagaimana bisa ia tiba di tengah hutan tanpa tahu bagaimana caranya? Ia merogoh kantong jaketnya, mencoba mengambil ponselnya. Layar ponsel menyala, tapi baterai 1%. Dan lebih buruknya lagi, sinyal tetap hilang. Astagfirullah, apa yang sebenarnya terjadi? Darman menoleh ke arah motornya. Jika ia ingin keluar dari sini, ia harus segera menyalakan kendaraannya dan mencari jalan keluar. Ia mencoba mengangkat motor itu dari tanah. Tangannya berlumuran lumpur, dan badannya terasa lebih berat dari biasanya, seakan-akan ada sesuatu yang menekan punggungnya. Namun, baru saja ia hendak menarik gas, sebuah suara terdengar. Krek, krek, krek. Suara ranting patah. Darman langsung menoleh ke arah suara. Di antara pepohonan yang gelap, samar-samar ia melihat sesuatu. Sebuah bayangan. Tidak bergerak. Hanya berdiri diam, mengawasinya. Darman menahan napas. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba fokus, mencoba memastikan apakah yang ia lihat benar-benar ada, atau hanya imajinasinya saja. Namun, bayangan itu tetap di sana. Dan yang lebih mengerikan, bayangan itu tidak memiliki wajah. Darman merinding. Ia segera mengalihkan pandangannya dan mencoba menyalakan kembali motornya. Namun, suara itu terdengar lagi. Krek, krek, krek. Kali ini lebih dekat. Darman melirik ke samping. Bayangan itu bergerak. Tapi bukan berjalan seperti manusia, melainkan meluncur perlahan di antara pepohonan, seperti tidak menyentuh tanah. Darman mencengkeram stang motornya erat-erat. Ia mencoba berpikir jernih. Apa yang harus ia lakukan? Kabur? Tapi kemana? Hutan ini begitu gelap dan tidak ada jalan yang jelas. Atau tetap di tempat ini dan berharap sesuatu yang lebih buruk tidak akan terjadi? Tapi sebelum ia bisa membuat keputusan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bayangan itu menghilang. Darman membelalakan mata. Ia tahu, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dan benar saja. Suara napas terdengar tepat di belakangnya. Haah. Haah. Darman membeku. Punggungnya terasa dingin. Perlahan, dengan tangan gemetar, ia menoleh ke belakang. Dan saat itulah ia melihatnya. Sosok itu berdiri tepat di belakangnya. Tinggi, kurus, dengan tangan panjang yang hampir menyentuh tanah. Dan meskipun tadi ia tidak memiliki wajah, sekarang wajahnya adalah wajah Darman sendiri. Namun, dengan mata hitam kosong dan senyuman yang terlalu lebar untuk menjadi manusia. Darman ingin berteriak, ingin lari, ingin melakukan apa saja untuk menyelamatkan dirinya. Tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Seakan-akan sesuatu telah mengikatnya. Dan kemudian, dengan suara berbisik, sosok itu berbicara. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Seketika, semuanya menjadi hitam. Darman membuka matanya dengan napas tersengal. Dunia di sekelilingnya terasa asing. Tidak ada lagi hutan. Tidak ada lagi tanah lembab atau pepohonan yang menjulang. Kini ia berdiri di sebuah lorong panjang dan sempit, dengan dinding batu yang kasar dan berlumut. Cahaya redup dari lentera-lentera tua menerangi jalan di depannya, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di sepanjang lorong. Jantungnya masih berdetak kencang. Apa yang terjadi? Bagaimana ia bisa sampai di tempat ini? Tadi ia masih berada di tengah hutan, mencoba menyalakan motornya. Lalu, sosok itu muncul. Sosok yang memiliki wajahnya sendiri. Darman merasakan tenggorokannya kering. Ia menelan ludah, mencoba mengatur napas. Astagfirullah, aku di mana ini? Suara langkah kakinya menggema saat ia melangkah maju. Ia mencoba mencari jalan keluar, meskipun entah kenapa, ia merasa lorong ini tidak memiliki ujung. Setiap kali ia berjalan, lorong itu terus berlanjut.
Darman mulai panik. Ia mempercepat langkahnya, berharap menemukan pintu, jendela, atau celah apapun yang bisa membawanya keluar. Namun, setelah beberapa menit berjalan, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Dinding lorong itu mulai berubah. Semula hanya batu berlumut, kini perlahan mulai ditutupi sesuatu yang mirip urat nadi. Darman menelan ludah. Cahaya lentera di sekelilingnya mulai meredup, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ia bisa merasakan detak jantungnya sendiri di dalam lorong ini, seolah-olah lorong ini hidup. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Darman langsung berhenti. Suara itu terdengar samar, tetapi jelas, ada seseorang di ujung lorong ini. Atau sesuatu. Ia mencoba memperhatikan lebih saksama. Dan saat itulah ia melihatnya. Seseorang berjalan di ujung lorong. Sosok itu melangkah perlahan, wajahnya tersembunyi dalam bayangan. Darman ingin memanggilnya, meminta tolong, bertanya di mana ia berada, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Naluri dalam dirinya berteriak, mengatakan jangan berbicara. Jangan bergerak. Semakin lama, sosok itu semakin mendekat. Dan saat cahaya lentera menyinari wajahnya, Darman merasa darahnya membeku. Itu dirinya sendiri. Sosok di ujung lorong memiliki wajah yang sama persis dengannya. Namun, ada sesuatu yang salah. Matanya kosong. Bibirnya menyunggingkan senyuman aneh. Dan sebelum Darman bisa bergerak, sosok itu mulai berlari ke arahnya. Darman tersentak. Ia langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga. Lorong di belakangnya terasa semakin panjang, seperti tidak ada ujungnya. Namun, ia tidak peduli, yang penting menjauh dari sosok itu. Tapi suara langkah kaki di belakangnya semakin dekat. Semakin keras. Semakin cepat. Darman hampir menjerit. Ia bisa merasakan sosok itu tepat di belakangnya, siap menerkamnya kapan saja. Namun, tiba-tiba, dinding lorong itu mulai bergerak. Urat-urat di sepanjang dinding mulai berdenyut seperti jantung yang berdetak. Dindingnya menggeliat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba keluar. Dan di antara celah-celah batu, tangan-tangan pucat keluar, meraih Darman. Darman berteriak. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi tangan-tangan itu menariknya semakin dalam. Suara bisikan terdengar di telinganya. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Perlahan, tubuhnya mulai tenggelam ke dalam dinding. Dingin. Gelap. Dan sebelum semuanya menghilang, Darman mendengar suara tawanya sendiri. Dingin. Gelap. Sunyi. Darman tidak bisa merasakan tubuhnya. Ia hanya ingat bagaimana tangan-tangan itu menariknya masuk ke dalam dinding lorong yang berdenyut seperti makhluk hidup. Lalu, semuanya menjadi hitam. Namun, perlahan, kesadarannya kembali. Darman membuka mata. Ia kini berdiri di tengah jalanan sepi. Udara malam terasa lembab, dan kabut tipis menyelimuti sekelilingnya. Lampu-lampu jalan menyala redup, menciptakan bayangan panjang di trotoar yang kosong. Ia mengenali tempat ini. Terminal ojek pangkalan. Jantungnya langsung berdegup kencang. Apakah tadi semua hanya mimpi? Darman meraba jaketnya, memastikan semuanya nyata. Lalu, ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin bingung. Motornya ada di sana. Terparkir di tempat biasanya, seolah tidak pernah berpindah. Di sekelilingnya, warung kopi tempat ia dan teman-temannya biasa nongkrong masih ada. Bangku kayunya masih sama, puntung rokok berserakan di atas meja. Tapi, kenapa tidak ada orang? Sepi. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada rekan-rekan sesama tukang ojek yang biasanya duduk sambil bercanda. Hanya kesunyian yang terasa terlalu mencekam. Darman mencoba menenangkan diri. Ia berjalan menuju motornya dan menyentuh setangnya. Dingin,
seperti sudah lama tidak digunakan. Perasaan tidak enak mulai merayapi tubuhnya. Namun, yang paling membuatnya merinding adalah bayangannya sendiri. Saat ia berdiri di bawah cahaya lampu jalan, bayangannya memanjang ke belakang. Tapi ada sesuatu yang salah. Bayangan itu tidak bergerak seperti seharusnya. Saat Darman menoleh ke kiri, bayangannya tetap diam. Saat ia melangkah mundur, bayangannya maju. Jantungnya mencelos. Ia menatap bayangan itu lekat-lekat. Lalu, dengan tangan gemetar, ia mengangkat satu tangan. Bayangannya tidak mengikuti. Dan saat itulah ia sadar. Itu bukan bayangannya. Darman tersentak mundur. Dan perlahan, bayangan itu berdiri. Bentuknya mulai berubah. Dari hanya sebuah siluet gelap, perlahan muncul sepasang mata hitam kosong. Mulutnya melengkung ke atas dalam senyuman yang terlalu lebar. Darman tidak menunggu lebih lama. Ia segera meloncat ke atas motornya dan menekan tombol starter. Mesin tidak menyala. Tangan Darman gemetar saat ia mencobanya lagi. Tiba-tiba, suara keras terdengar di belakangnya, seolah sesuatu menghantam tanah dengan keras. Darman tidak berani menoleh. Namun, ia bisa merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Napasnya memburu. Ia menekan tombol starter sekali lagi. Nyala AA. Dan tiba-tiba, mesinnya menyala. Darman langsung menarik gas sekencang mungkin. Motornya melesat keluar dari terminal, meninggalkan bayangan itu di belakang. Namun, saat ia menengok ke kaca spion, bayangan itu masih mengikutinya. Berlari di tengah jalan. Tanpa suara. Tanpa henti. Dan semakin lama, semakin dekat. Darman menekan gas lebih dalam, berharap bisa meninggalkan kengerian ini di belakang. Namun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Bayangannya sendiri perlahan menghilang. Dan saat ia melihat ke kaca spion sekali lagi, bayangan yang berlari di belakangnya kini memiliki wajahnya sendiri. Dan kali ini, ia mendengar suaranya sendiri, berbisik di telinganya. Kau tidak akan pernah bisa lari. Lalu, semuanya menjadi gelap. Darman terbangun dengan nafas memburu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tubuhnya gemetar hebat. Gelap. Dingin. Sepi. Ia tidak lagi di atas motornya. Tidak ada jalan raya, tidak ada terminal ojek pangkalan, tidak ada lampu jalan yang redup. Hanya ruangan kosong dengan dinding batu hitam yang lembab. Darman menelan ludah. Ia mencoba meraba-raba di sekelilingnya. Tidak ada pintu. Tidak ada jendela. Tidak ada jalan keluar. Bayangannya sendiri juga tidak ada. Hanya kegelapan yang melingkupinya. Dan lalu, terdengar suara. Ketukan. Pelan. Berulang. Seperti ada sesuatu yang mengetuk dari dalam dinding. Tok, tok, tok. Darman membeku. Ia menahan napas, berharap suara itu hanya halusinasinya saja. Namun, ketukan itu semakin keras. Dan kemudian, sebuah tangan muncul dari celah dinding. Pucat. Kurus. Jemarinya panjang dan mengerikan, merayap keluar seperti laba-laba. Darman mundur dengan tubuh gemetar. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dinding di sekelilingnya mulai bergerak. Urat-urat hitam menjalar di permukaannya, seakan-akan ruangan ini adalah bagian dari makhluk hidup. Ketukan berubah menjadi gedoran. Lalu, bisikan itu datang. Kau sudah menjadi bagian dari kami. Darman menutup telinganya. Tidak. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Tapi suara itu semakin keras. Dan tiba-tiba, dinding di depannya terbelah. Dari celah kegelapan itu, sosok yang selama ini menghantuinya muncul.
Sosok dengan wajahnya sendiri. Mata hitam kosong. Mulut tersenyum lebar. Tak ada jalan pulang, Darman. Darman berteriak. Tapi suaranya tidak terdengar. Dunia di sekelilingnya runtuh, dan semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, Husin dan teman-teman sesama tukang ojek pangkalan masih menunggu di warung kopi. Darman kemana? Ya? Tadi katanya dia mau cari pelanggan, tapi dari tadi gak balik-balik, ucap Husin sambil menyeruput kopi hitamnya. Saya juga gak tahu, jawab Tarjo. Padahal biasanya kalau malam dia gak pernah jauh dari pangkalan. Mereka menoleh ke tempat Darman biasa memarkirkan motornya. Kosong. Tak ada jejaknya sama sekali. Dan yang lebih aneh, di tempat Darman biasa duduk, ada bayangan hitam yang samar-samar terlihat di bawah lampu jalan. Tidak bergerak. Hanya diam di sana. Mengawasi mereka. Tersenyum.